Isu yang ketiga adalah ketimpangan, Gini rasio. Kesenjangan yang tercermin dari nilai koefisien di Gini harus terus diturunkan, misalnya melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja, dan perluasan akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi di daerah khususnya di desa. Nah, di sini terlihat Gini rasio secara nasional pada Maret 2022 0,384. Nah, ketimpangan-ketimpangan yang seperti ini, disinilah peran konektivitas antar wilayah menjadi faktor penting untuk menjadi prioritas kita, dengan adanya misalnya ketersediaan infrastruktur jalan dengan jembatan serta layanan transportasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses langsung kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomiannya, seperti adanya akses pasar atau adanya akses terdekat untuk berjualan di pasar maupun di pasar dengan kondisi perkotaan. Isu yang keempat adalah kepadatan penduduk di kota. Dari sini terlihat jumlah penduduk Indonesia sesuai hasil sensus penduduk pada September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa dengan luas wilayah 1,92 juta kilometer persegi, sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10%, terpusat di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan tingkat kepadatan tinggi sebesar 6.943 jiwa per kilometer persegi. Dan di sini kita simpulkan bahwa dengan kepadatan penduduk di perkotaan ini disiasati dengan program-program desa yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sehingga urbanisasi bisa ditekan. Sebagai contoh, kita berangan-angan bahwa supaya masyarakat itu bisa mau pindah ke desanya, itu kita bisa membuat pembangunan desa. Program dengan pembangunan desa sebagai contoh adalah pembangunan desa rasa kota. Jadi apapun yang ada di kota itu ada di desa, yang seharusnya seperti itu. Di mana semua fasilitas yang ada di kota, fasilitas tersebut juga ada di desa. Seperti fasilitas transportasi itu juga mendukung untuk pengembangan wilayah, fasilitasi perdagangan untuk pengembangan ekonomi, fasilitasi kesehatan untuk pemenuhan layanan dasar, dan juga ada fasilitasi pendidikan, fasilitasi lapangan kerja. Itu sebagai contoh mungkin yang bisa kita siasati. Yang kelima adalah triple disruption. Yang dimaksud dengan disruption ini adalah perubahan besar dan mendasar dengan ditandai adanya kebiasaan baru, menggerus cara-cara konvensional, tak membutuhkan banyak aset besar di setiap sudut, sederhana dan memaksa beradaptasi. Yang pertama adalah millennial disruption. Yang kita ketahui bersama, pola pikir milenial itu kita sudah tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ini, pola pikir milenial itu bisa untuk mendapatkan sebuah harga itu maunya yang murah, gitu kan? Itu kan pola pikir milenial. Lalu kualitas hidupnya dan kesejahteraannya lebih diutamakan. Yang ketiga adalah akses simple dan bebas repot. Kalau bahasa awamnya. Kan karena milenial ini bebas repot gitu loh. Dan ini adalah perubahan besar yang harus dihadapi oleh desa. Dan juga preferensi atau minat itu berdasarkan dari influencer biasanya. Jadi sangat mempengaruhi sekali milenial disruption ini untuk isu-isu pembangunan desa agar kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, digital disruption. Nah, ini digital ini sesungguhnya juga bisa disimpulkan bahwa segala sesuatu itu serba smart lah gitu.
serba smart digital disruption ini. Jadi kalau kami analisa itu berdasarkan source di globalwebindex.com, berada pada usia 16 tahun sampai dengan 64 tahun itu menggunakan gadget, menggunakan smartphone itu lebih dari 90%. Dan juga untuk pengguna e-commerce itu berjuta-juta klik, seperti Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu berjuta-juta klik. Nah, yang ketiga adalah pandemic disruption. Nah, ini kita semua tahu bahwa dampak dari pandemi ini sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan ekonomi menurun, akibat permintaan barang berkurang juga, dan menyebabkan suplai barang menurun. Belanja untuk masyarakat meningkat sementara pendapatan berkurang juga bisa. Pendapatan negara berkurang, belanja negara juga bertambah. Lalu pembangunan infrastruktur juga terhambat. Nah, itu bagian dari perubahan-perubahan dari triple disruption ini. Jadi kita akan mensiasatinya dengan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan saat ini hingga yang akan datang, yang serba canggih, yang segala sesuatunya menjadi serba smart, dan kita harus mengikuti era modern dan penuh dengan inovasi. Ini adalah hasil analisa kami, hasil simulasi kami, bahwa di IDM kita mensimulasi itu berdasarkan pengukuran indeks desa membangun atau IDM yang terdiri dari 3 indeks dan 47 indikator. Dari ketiga indeks ini terdiri dari 47 indikator, 28-nya itu adalah kewenangan desa atau 59,57%. Itu yang bertanda merah itu adalah 28 dari yang merupakan kewenangan desa. Next. Nah, ini sudah terlihat perkembangan status pembangunan desa menurut IDM tahun 2019 dan tahun 2022. Yang mengalami kenaikan signifikan adalah desa berkembang dalam hal ini. Kalau bisa kita proyeksi, mungkin desa berkembang ini akan menjadi maju atau mandiri atau bisa lompat dalam beberapa tahun kemudian hingga tahun 2024. Next. Nah, di sini indikator IDM yang perlu diintervensi tahun 2022 berdasarkan capaian rata nasional. Nah, di sini terlihat bahwa bobot indikator yang lebih rendah dari 0,5 menjadi fokus intervensi. Nah, di sini ada beberapa dimensi dan indikator. Kalau bisa dikasih keterangan, S itu adalah sosial, dimensi sosial, E itu adalah ekonomi, L itu adalah lingkungan. Jadi ada beberapa yang di bawah indikatornya rendah, itu adalah menjadi fokus intervensi di bawah 0,5. Berdasarkan desa sangat tertinggal, dan juga kita masih memakai bobot di bawah 0,5. Terdapat di samping itu beberapa indikator yang wajib untuk diintervensi. Nah, ini kondisi desa berdasarkan IDM 2022 berdasarkan desa tertinggal. Nah, indikator-indikator masih sama adalah bobot di bawah 0,5 itu menjadi intervensi, menjadi prioritas untuk diintervensi. Jadi apapun yang ada di dimensi sosial di bawah bobot 0,5 itu wajib diintervensi. Next. Ini yang berdasarkan desa berkembang juga sama seperti kita lihat di layar. Berdasarkan desa maju juga sama. Ini ada beberapa indikator yang perlu diintervensi, yang wajib prioritas untuk diintervensi. Di situ ada dari dimensi sosial itu ada sekitar 4 indikator, dimensi ekonomi sekitar 3 indikator, dan dimensi lingkungan 1 indikator. Next.
Nah, ini desa mandiri. Desa mandiri juga sama, itu ada satu indikator di dimensi sosial, itu adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Hanya satu jika kita simulasi dia ada di bawah 0,5. Nah, ini tahapan pencapaian sasaran pembangunan desa. Menurut target kinerja Kementerian Desa (PDTT) untuk pembangunan desa. Dan ini berdasarkan Renstra Kementerian Desa ya, bahwa jumlah desa mandiri pada tahun 2020 ditargetkan itu 1.444. Ternyata ini adalah memenuhi syarat, tercapai ya, sebanyak 2.308 desa. Nah, untuk desa mandiri tahun 2021 juga targetnya 2.444 menjadi 2.906, dan ini tercapai. Untuk desa berkembang yang targetnya di tahun 2020 itu sekitar 54.291, dan ini tercapai menjadi 57.326. Pada tahun 2021 jumlah desa berkembang yang menjadi target itu adalah 55.291 menjadi 58.795, dan ini tercapai. Jumlah desa tertinggal pada tahun 2020 sebanyak 19.152 desa menjadi 15.287 desa, dan ini dianggap tercapai. Tahun 2021 jumlah desa tertinggal sebanyak 17.152 yang ditargetkan itu menjadi 13.215 desa, dan ini tercapai. Ini adalah bagian dari fokus pelaksanaan pembangunan desa. Ini berasal dari simulasi yang ada pada setiap indikator yang ada di indeks desa membangun. Kami simulasi, kami analisa, dapatlah tujuh arah kebijakan yang sesuai dengan Renstra yang dipilah menjadi 25 program kegiatan, dan itu dikodekan di sampingnya. Jadi sesuai hasil analisa kita, misi yang ada di Renstra itu dijadikan sebagai 7 arah kebijakan A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, harusnya G. Ada. Nah, ini menjadi beberapa program setelah disimulasi. Inilah hasil akhir kita pada 2020-2024 yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai acuan untuk 5 tahun ke depan untuk roadmap selanjutnya. Bisa dikembangkan melalui masukan-masukan dan saran dan analisa-analisa yang terbaru. Baik, karena waktu sudah habis, mungkin itu tadi. Nah, ini proyeksi perkembangan desa menuju 2045. Nah, ini yang dibilang Pak Kawan tadi. Jadi kita sudah mempertimbangkan, sudah menganalisa pertumbuhan untuk beberapa tahun terakhir. Diperkirakan proporsi setahun desa-desa pada tahun 2045 itu menjadi, untuk desa tertinggal itu 0, sangat tertinggal itu 0%. Untuk desa berkembang itu sekitar 23,28%. Untuk desa maju itu 6,28%. Untuk desa mandiri itu sebanyak 70,44%. Nah, untuk merealisasikannya kami berharap rekomendasi intervensi yang ada di tahun 2045 itu untuk daya ungkit
pengukuran pembangunan desa dengan mengoptimalisasi penggunaan dana desa. Jadi karena mandiri sudah kita persentase itu banyak, kita berfokus pada optimalisasi program kegiatan yang berhubungan dengan desa yang berstatus sangat tertinggal, berkembang hingga maju. Yang kedua adalah kita berharap rekomendasi intervensi ini dikolaborasikan secara pentahelik dalam membangun desa dari pemerintah desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat itu saling berkolaborasi dan berpartisipasi untuk pembangunan desa.